Oke Bapak Ibu, hari ini kita masuk di dalam sesi yang pertama, yaitu bagaimana kita menjadi pengajar yang handal. Ya, tadi sudah panjang lebar dibagikan lewat yel-yel. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu sebagai pengajar juga bisa menyelipkan yel-yel ketika mengajar. Ini salah satu juga kreativitas yang membuat tidak boring suasana kelas. Ya, yel-yel itu juga bisa dirangkum dari apa yang kita akan bagikan, materi-materi yang kita bagikan. Seperti hari ini, saya akan membicarakan tentang pengajar yang handal. Maka itu bisa dikemas di dalam yel-yel. Minimal lah, setiap peserta yang hadir, siswa yang hadir, murid itu nyantol gitu saudara ya, nangkep. Nah, ini yang perlu digarisbawahi setiap pengajar-pengajar. Bagaimana membuat para siswa itu bisa nangkep materi yang kita sampaikan, sehingga tidak mudah untuk lupa. Nah, ya Bapak Ibu, seperti tadi yel-yelnya. Jadi hari ini bagaimana kita menjadi pengajar yang handal. Apa sih arti handal itu saudara? Menurut saudara, ketika tadi Bu Mimin bilang, kita adalah pengajar yang handal. Kira-kira apa yang ada di benak saudara? Bisa dibantu Bu Gama? Handal itu seperti apa? Ya, pengajar yang handal, pengajar yang berkarakter, tidak apa-apa. Kita bebas, ya, bebas berpendapat. Terus, ya Pak Nugroho, kira-kira apa Pak? Kualitas. Berkualitas, ya. Pak Kornel, apa? Excellent. Pak Utomo, apa? Aku nangkep handal itu apa? Gimana Pak? Multiplikasi. Karakter yang bermultiplikasi. Gideon? Keahlian, skill gitu ya, handal, cakap gitu saudara ya. Ya Pak Yeremia, handal itu apa? Ayo. Multi talent ya, macam-macam Bapak Ibu ya. Oke, jadi arti handal di sini adalah mumpuni ya, berkualitas, bisa dipercaya. Jadi arti dari pengajar yang handal, yang berkualitas so pasti saudara. Ya, berkualitas. Jadi bisa dipercaya. Segala sesuatu yang dikerjakan itu ya bisa diselesaikan dengan baik, dengan berkualitas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini contoh, saya memberikan contoh-contoh saudara bisa nangkep. Jadi kalau di kelas saudara bisa sampaikan seperti itu kepada para siswa. Nah, jadi itu salah satu juga caranya supaya kita mengajar tidak boring atau tidak membosankan. Ya, seperti itu. Oke, kita akan belajar ya Bapak Ibu. Kita baca dulu di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Hari ini sengaja saya bawa Alkitab ya, karena ini salah satu yang menjadi syarat ketentuan bagaimana kita menjadi seorang pengajar yang handal. Itu benar-benar kita harus mantap kuat di dalam firman Tuhan. Nah, jadi waktu kita prepare ya, untuk materi yang akan kita ajarkan, Bapak Ibu jangan lupa Alkitab. Karena segala sesuatu sumbernya, dasarnya itu di dalam Alkitab kita. Nah, ya, jadi hari ini saya siapkan Alkitab dan juga buku pelatihan. Jangan lupa. Jadi meskipun kita hafal luar kepala, saudara ya, karena sudah bertahun-tahun ngajar, tetapi sekali lagi kita jangan abaikan untuk terus mempelajari, memahami, ya. Bahkan kita baca lagi seperti itu. Jadi ada 2 buku yang itu wajib dimiliki oleh pengajar-pengajar kalau kita mau menjadi handal, berkualitas, mumpuni, ya, bisa dipercaya, saudara. Yaitu dengan Alkitab dan buku pelatihan kita. Oke. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan apa saudara? Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, ya, seperti hari ini saudara mendengar dulu. Jadi artinya di sini Paulus ingin memberikan pesan kepada Timotius, anak rohaninya. Jadi sebelum kamu itu mengajar, kamu harus diajar dulu. Nah, kamu harus kamu harus mendapatkan masukan dulu. Jadi baru kita bisa output. Jadi kita harus dengar dulu, kita harus belajar dulu, baru kita bisa mengajar. Seperti itu saudara. Apa yang telah kau dengar? Dengar dulu. Didikan orang tua kita, dengar dulu pengajaran-pengajaran, dengar dulu, dalami dulu, baru kita bisa mengajar, saudara. Meskipun kita pinter, meskipun kita jebolan dari universitas yang itu top sekalipun, tetapi hendaklah kita semua memiliki hati yang humble, yang mau diajari, supaya kita bisa menjadi pengajar-pengajar yang handal, saudara. Ya, di sini dikatakan
Apa yang kau dengar daripadaku di depan saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Setelah kita dengar, maka saatnya kita menjadi pengajar atau membagikan, ya, diajari untuk mengajari, diberkati untuk memberkati, saudara. Jadi apa yang kita terima itu yang harus kita bagikan. Kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang egois. Artinya mau terima aja seperti lauk mati, saudara, ya. Terima, tetapi tidak ada sesuatu yang kita berikan bagi yang lain. Ini juga yang menjadi satu dasar di dalam pelayanan sebagai pengajar. Jadi setelah kita diajari, seperti apa yang sudah disampaikan Pak Baja, ya, dimuridkan untuk memuridkan. Jadi kalau kita selama ini sudah dimuridkan, kita terima pengajaran firman Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah mengikuti training pelatihan KKS. Nah, ini saatnya kita apa, saudara? Diutus untuk mengajar, membagikan apa yang kita sudah pelajari, membagikan apa yang kita sudah terima. Ini namanya sebuah keseimbangan di dalam kehidupan kita, ya. Seperti itu Bapak Ibu, ini penting sekali, ya, dasar prinsip kita di dalam melayani. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dipercaya. Jadi ini saatnya kita diutus, ya, sesuai dengan talent atau karunia masing-masing. Ada banyak hal, ya, ada karunia untuk mengajar, salah satunya hari ini yang kita akan bahas. Maka kita diajari untuk mengajar. Jadi kita jangan pelit untuk berbagi. Nah, istilahnya itu. Kalau kita sudah diberkati, ya kita harus memberkati dengan ilmu kita, ya, dengan apa yang kita sudah terima kita bagikan. Seperti itu, sudah. Percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Untuk kita membagikan, ya, yang nantinya akan terus menjadi satu prinsip multiplikasi dan juga akan menyebar, Bapak Ibu. Maka di sini harus ada syarat dan ketentuannya. Dibagikan orang-orang yang dapat dipercayai. Seperti tadi, orang-orang yang handal, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang berkualitas, ya, dan yang cakap mengajar orang lain, yaitu yang memiliki integritas, kemampuan juga untuk mengajar, sehingga hal ini akan terus mengalami pengembangan dan pelipat gandaan. Jadi untuk itulah hari ini tujuan kita semua di training, dilatih untuk apa, saudara? Ya, semakin excellent di dalam kita melayani, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam langsung, saudara, ya. Siapa sih pengajar pelatihan KKS? Lebih spesifik, saudara, kalian semua adalah pengajar di bidang pelatihan KKS, ya. Kita semua tahu, ya, dari SOM, kemudian langsung masuk di SOM 4. Ya, SOM 4 kita semua ajar di SOM 4 dan pelatihan KKS. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Jadi kerjasama dengan Departemen Pemerintah. Ya, pengajar pelatihan KKS. Menurut saudara, saudara itu siapa? Nah, ini, ya, pengajar adalah seorang yang penuh Roh Kudus, diberikan kepercayaan oleh gembala sidang. Jadi kita semua diutus oleh gembala sidang kita, ada dalam covering, ya, yaitu melalui kepala divisi kelompok sel. Karena yang saudara bagikan materinya adalah seputar konsep dan nanti mencetak KKS-KKS yang baru, ya. Jadi kepala divisi kelompok sel untuk mengajarkan. Jadi tugas saudara yang pertama apa? Mengajarkan, membagikan materi tentang konsep yang sudah ditetapkan. Ini di sini ada PowerPoint-nya, di buku materi saudara ada. Jadi ini lengkap, ya, supaya nanti di rumah bisa dipelajari kembali. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya secara pribadi sangat senang sekali setiap kali mengajar, setiap kali berkhotbah itu minimal membagikan materi-materi yang nantinya bisa dipelajari ulang ketika mereka di rumah. Seperti itu, ya. Jadi intinya supaya setiap mereka yang mendengar itu nangkep gitu loh, saudara. Saya itu inginnya seperti itu. Jadi jelas. Meskipun nanti di kelas kurang, tetapi dengan materi yang disajikan baik secara PowerPoint maupun secara fisik, ya, di rumah nanti bisa kembali dibaca ulang. Jadi supaya kita bisa terus terarah, kita akhirnya bisa terus menjadi pengajar-pengajar yang semakin berkualitas. Maksudnya seperti itu, menguasai, memahami di dalam materi, ya, mengajarkan materi tentang konsep yang sudah ditetapkan. Kemudian bukan hanya Bapak Ibu itu mengajarkan. Nah, seringkali tugasnya pengajar itu ya sudah saya sampaikan, selesai materinya. Tetapi ini ada komanya, belum selesai, yaitu membina, saudara. Sebagai pengajar pelatihan KKS, ini spesifik atau istimewa.
Jadi bukan kita hanya sekedar menyampaikan materi selesai, ya. Tetapi yang berikutnya tugas saudara itu membimbing. Nah, ini membimbing. Karena yang kita hadapi adalah calon-calon KKS. Jadi bagaimana kita punya target setiap mereka jadi KKS. Itu menjadi tanggung jawab setiap pengajar pelatihan KKS. Ini bedanya seperti itu, ya. Mungkin kalau pengajar selesai materinya, tetapi untuk pengajar pelatihan KKS membina, membimbing dari setiap calon-calon KKS, ya, yang nanti saya akan bagikan secara detail di materi yang berikutnya. Jadi memberikan arahan-arahan karena jelas target fokus kita mereka jadi KKS. Jadi fokus kita mereka jadi KKS. Itu tanggung jawab setiap kita semua. Jadi nanti kalau kita selesai mengajar pelatihan KKS, kita akan berhitung di kelas tersebut dengan jumlah misal 20 calon KKS. Apakah 20 calon KKS ini berhasil dilantik menjadi KKS? Itu tanggung jawab bagi setiap pengajar-pengajar pelatihan. Seperti itu Bapak Ibu bisa nangkap ya. Jadi itu tugas kita. Sekali saya tanya sama Mbak Maya dan juga Bu Nirom ya, ini berapa dari calon KKS yang akhirnya berhasil dilantik jadi KKS? Kalau itu tidak semuanya goal, itu ada rasa sayang sudah. Aduh, kok sampai ada yang tidak berhasil sampai dipelantikan seperti itu sudah. Karena kan kita ada waktu untuk memperjuangkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sangat sayang ada 10 kali pertemuan di dalam pelatihan KKS. Ini sebenarnya waktu yang mungkin saya rasa cukup ya untuk bisa mengarahkan, membimbing, membina, akhirnya mereka bisa ikut di dalam pelatihan. Misal kalau saudara mengatakan tidak cukup waktu karena materinya banyak, saudara bisa japri, ya, saudara bisa hubungi secara pribadi di luar dari kelas. Jadi saya ajak seperti itu juga. Kita memperjuangkan semua pengajar, memperjuangkan setiap CKKS itu jadi KKS. Seperti itu ya saudara ya, sampai menjadi KKS. Jadi kita membimbing, kita membina, kita mengarahkan, dan jangan lupa tugas kita juga melatih. Nah, melatih itu artinya yang tidak bisa menjadi bisa. Nah ini apa waktu di kelas yang saudara hadapi waktu di kelas itu apa? Ya, kendala-kendala mereka itu seperti apa? Misal mereka belum bisa menguasai salah satu materi, saya tidak saya tidak kurang jelas. Apa sih metode komsel itu seperti apa? Ya, metode komsel GP itu adalah. Kalau mereka bertanya seperti itu, maka kita sebagai pengajar wajib untuk bisa mengarahkan dan juga memperjuangkan sampai mereka itu bisa ngerti, dan juga bagaimana memimpin S1. Nah, seperti itu sudah. Jadi jangan sampai mereka dilantik jadi KKS tetapi tidak bisa apa-apa. Ya, karena saya kerap juga menjumpai, buka kelompok saya belum bisa, belum berani. Nah, waktu di kelas itu pengajar-pengajarnya seperti apa perjuangannya, sehingga akhirnya mereka kok belum berani. Nah, ini nanti makanya kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi supaya mereka dilantik, setelah dilantik jadi KKS, benar-benar mereka mumpuni bisa buka kelompok saya. Jadi tidak ada alasan lagi, saya belum bisa. Dan ini pengajarnya bagaimana kok belum bisa? Ya, ini makanya yang menjadi pemikiran kita, saudara. Bisa, supaya tidak ada alasan belum bisa, maka setiap siswa kita bisa panggil mereka satu persatu, ataupun juga yang ngajar 4S. Jadi benar-benar Bapak Ibu ya, dipastikan mereka bisa. Nah, coba dipikirkan, atau mungkin kita ambil 1 kali pertemuan dengan para calon KKS, satu persatu coba mereka kita uji. Ayo mimpin S yang pertama seperti apa? Ayo mimpin S yang kedua seperti apa? Yang saya sering lakukan waktu saya menguji sebelum mereka dilantik jadi KKS secara online waktu itu. Jadi satu-satu, ayo Bu Sri Sari, coba S1 seperti apa? Nah waktu dia mimpin, saya bisa nangkep, oh ini sudah jelas
caranya memimpin seperti apa, S2-nya seperti apa, dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu, ini contoh-contoh bagaimana akhirnya mereka semua setelah dilantik apa saudara goalnya bisa membuka konsep. Nah ini bisa membuka konsep ya target kita. Oke, sekarang menjadi seorang pengajar. Ini ya, bagaimana menjadi seorang pengajar yang handal, yang berkualitas itu memerlukan 3 hal. Yaitu yang pertama apa saudara? Komitmen. Arti komitmen di sini dari saudara sendiri ingin terus memperlengkapi diri. Itu namanya komitmen saudara. Maka kita akan terus meningkat, kita akan terus meningkat, kita akan terus meningkat. Jadi jangan sampai kita menjadi pengajar stagnasi. Ya, wah saya sudah hafal kalau materi komsel itu saya sudah ngotot. Tetapi ya komitmen di sini artinya apa? Sebagai pengajar, aku mau terus belajar, aku mau terus berkembang, aku mau terus memperlengkapi diri. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau nanti saya ini untuk next ini saya juga memikirkan saya akan sekolah lagi Bapak Ibu ya. Karena ada beberapa dari beberapa waktu yang lalu yang belum terselesaikan ya. Ini juga saya rindu sekali untuk belajar dan terus belajar, karena kalau kita berhenti belajar maka kita juga sulit untuk bisa berkembang kualitas kita saudara ya. Jadi kita harus mau terus belajar. Ini komitmen yang harus kita pegang saudara. Karena dengan komitmen yang seperti ini itu akan memotivasi kita untuk bisa memberikan yang terbaik ketika kita melayani ya, karena ada komitmen terus belajar seperti itu ya. Terus yang berikutnya, nanti Bapak Ibu coba ya komitmen ini bisa dipraktekkan. Coba berikan contoh upaya dari Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengupgrade diri. Kira-kira apa selama ini? Ada enggak? Atau ya sudah, pokoknya saya belajar persiapan ya, titik. Atau ada hal-hal lain untuk meningkatkan diri saudara? Apa? Yang selama ini kita lakukan apa? Kalau saya, ya saya cari materi-materi yang itu memperlengkapi saya tentang kepemimpinan. Bagaimana mengembangkan sebuah tim, bisa seperti itu saya belajar, ya. Kemudian saya kembangkan lagi apa sih kendala-kendalanya untuk mengembangkan sebuah tim, bisa seperti itu. Saya akan mempelajari materi yang saya terus saya akan terus dapatkan baik dari YouTube maupun dari buku yang saya miliki. Misal itu cara saya mengembangkan diri. Kalau kalian apa? Ayo, Bu Lydia, bisa sampaikan kira-kira apa? Untuk mengupgrade diri supaya kita terus berkembang skill kita. Contohnya apa? Hah? Ya belajar ya, seperti terus belajar ya. Baik itu belajar firman Tuhan dan juga belajar buku. Bisa nggak konsolidasi? Ya, terus bagaimana semakin diperlengkapi penyambutan jiwa baru yang keren itu seperti apa, yang excellent itu seperti apa? Ya. Oke, terus kalau Mary apa? Mengupgrade diri. Ya, jadi tetap ya. Jadi salah satu kuncinya untuk terus kita berkembang dengan belajar. Oke, Tuhan, terima kasih. Nanti Bapak Ibu bisa catat ya. Contoh-contoh untuk mengupgrade diri supaya kita terus skill kita bertambah berkualitas. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita bisa mencetak KKS yang baik. Ya, sekarang yang kedua, saudara, namanya pengajar yang handal itu berkomitmen terus mengembangkan diri kita, ya SDM maupun juga skill kita. Sekarang yang kedua, belum itu ya. Yang kedua adalah pemahaman. Pentingnya seorang pengajar itu terus mendalami, memahami setiap materi yang itu sudah diberikan kepada kita, ataupun tadi pelajaran-pelajaran yang menunjang di bagian kita masing-masing. Itu penting, mendalami. Kita belajar untuk bisa mengerti maksud, ya, dari maksud dari materi ini perlu apa ya? Ini perlu harus terus direnungkan, saudara. Nggak cukup hanya dibaca. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pengajar. Misal, saya besok minggu khotbah di Madiun, ya, maka hal yang sangat penting menjadi persiapan saya mendalami materi. Nah, meskipun ya itu sudah biasa, sudah ngerti tentang keselamatan seperti itu, kita sudah paham, misal ya. Terus bagaimana Tuhan bawa kita naik di atas sayap atau kepak Raja Wali, kita sudah ngerti maksudnya seperti itu. Tapi kita perlu untuk terus mengerti. Nah ini penting sudah. Itu bagian yang kedua ya, memahami materi. Karena apa?
Supaya kita tidak keliru. Nah, supaya kita tidak keliru persepsi kita. Ya, cara kita mempelajari materi ini maksudnya seperti apa? Misal, kalau kita berbicara tentang buku pelatihan KKS ya, misal di halaman 45, harusnya Bapak Ibu bawa semua ya. Misal halaman 45 di buku saya tentang peraturan kelompok sel. Nah, sebelum kita menyampaikan, kita dalami dulu. Yang pertama, jumlah anggota kelompok sel jemaat minimal itu 3 anggota dan maksimal 20 anggota. Ini maksudnya seperti apa? Coba kita belajar untuk bisa ngerti. Kenapa kalau lebih? Kenapa kalau berkurang? Nah, misalnya, jadi saudara belajar untuk bisa ngerti dari materi itu, sehingga nanti kita bisa sampaikan dengan tepat. Karena seringkali kalau kita tidak ngerti, tidak mendalami materi, sama-sama menyampaikan, tetapi dengan cara pandang yang berbeda. Salah, bukan gitu maksudnya. Seringkali kan kita ngalami seperti itu ya, bukan itu maksudnya. Sama-sama kita membaca, sama-sama kita menyampaikan, membacanya, tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini penting dimengerti oleh para pengajar-pengajar. Karena penguasaan materi itu penting, karena itu akan berdampak untuk bisa memberi motivasi bagi siswa. Kalau kita bisa mendalami materi dengan baik, maka kita bisa memotivasi. Ya. Nah, seperti itu. Karena kita menguasai mudeng, maksudnya ini mudeng. Untuk menjadi seorang KKS itu seperti apa? Kenapa? Kita harus ada ketentuan seperti ini. Ya, kita menyampaikannya karena kita paham, sehingga kita bisa memotivasi dengan baik, berdampak, saudara. Sehingga kita menjadi pengajar-pengajar yang kompeten di bidangnya. Ya, oke, seperti itu ya, poin-poinnya seperti apa. Oke. Sekarang prakteknya, berikan contoh upaya pengajar mendalami materi. Jadi apa saja yang saudara lakukan untuk bisa mendalami materi dengan baik? Cara saudara selama ini seperti apa? Saya ingin tahu. Ya, waktu persiapan nih, ya, caranya saudara belajar itu seperti apa? Bisa dibagikan? Mungkin Pak Didi bisa sampaikan enggak? Waktu prepare, ya, besok ajar nih. Kan harus persiapan ini pengajar-pengajar. Kira-kira apa ya yang Bapak lakukan di dalam mempersiapkan? Ya, atau cukup sudah gampang. Bagian pertama tentang kehidupan pribadi KKS, 10 kunci sukses seorang KKS sudah melotok. Atau seperti apa? Nah, belajar lagi ya. Sungguh ini ya. Semuanya ya, ayo kita refresh kembali Bapak Ibu ya. Jadi saya ajak setiap kita semua para pengajar mempelajari kembali. Bahkan Pak Obaja itu menyarankan para pengkhotbah hari Minggu khotbah, Senin itu sudah buka, sudah baca, ya, didalami lagi hari Selasa, didalami lagi hari Rabu. Jadi sampai kita itu bisa nangkep gitu loh, maksudnya itu seperti apa, beritanya itu seperti apa, materi poin-poin yang kita sampaikan itu seperti apa. Nah, itu harus dipelajari terus Bapak Ibu. Karena pengalaman saya di buku pelatihan ini ya, ketika saya membaca tentang materi komsel, itu ajaib. Setiap kali saya mempelajari, pasti ada yang baru lagi. Setiap kali saya mempelajari, dibukakan hal-hal yang baru. Nah, ini salah satu faedah. Kenapa kita harus prepare? Meskipun materi itu kita sudah hafal. Karena Tuhan akan bagikan lagi sesuatu yang baru. Tuhan akan bukakan lagi sesuatu yang baru. Kan sayang. Soalnya Tuhan sudah nunggu nih. Aku ingin bukakan sesuatu yang baru. Aku ingin bagikan sesuatu yang baru. Aku ingin berikan hikmat tentang materi itu. Tapi karena kita tidak buka, karena kita tidak standby, kita tidak preparing, kita tidak mendalami lagi, akhirnya kan sayang terlewatkan. Soalnya ada banyak hal yang Tuhan akan bukakan kepada kita. Makanya biarlah kita sebagai pengajar-pengajar yang siap untuk terus mendalami materi dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tuh, terus yang berikutnya ini baru permulaan saudara ya. Yang ingin saya sampaikan supaya jelas dulu. Selain tadi yang pertama kita Bapak Ibu komitmen terus menambah, terus belajar. Yang kedua memahami materi yang akan kita sampaikan. Terus yang ketiga apa saudara?
yaitu kreativitas. Ini sangat penting sekali. Dulunya saudara mungkin kita berpikir, aku tuh orang-orang yang gak bisa permainan-permainan yang seperti itu, gak bisa. Tapi sebenarnya ketika kita dipaksa untuk mikir, pasti muncul ide-ide yang baru. Ya. Saya saksikan, saya sendiri tidak seperti Bu Wiwin itu ya. Saudara ya, misal seperti itu ya. Wah, luar biasa saudara. Untuk acara-acara saya tidak paham, tetapi saya mau belajar. Yaitu yang ingin saya katakan kepada saudara. Saya ingin belajar supaya saya bisa membagikan sesuatu yang baru, tidak membosankan. Gimana Tuhan? Setiap kali tampil ada sesuatu yang baru yang saya sampaikan. Setiap kali kita ada event itu tidak sama dengan event-event yang lalu. Acaranya tidak copy paste seperti itu. Itu saya terus minta sama Tuhan. Saya pikir terus saudara. Kadang-kadang saya mau tidur itu mikir, besok gimana ya trainingnya, acaranya seperti apa ya. Bangun tidur saudara sebelum mau doa sudah kepikiran lagi, gimana ya trainingnya seperti apa ya, nanti jalannya seperti apa, terus nanti ide-idenya seperti ada icebreakernya, ada gamenya dan seterusnya. Itu terus kepikiran saudara. Itu akhirnya yang saya rasakan ya benar-benar Tuhan tuh munculkan, tiba-tiba ada sesuatu. Kemudian setelah saya dalami, kembang lagi. Setelah saya dalami, ada pengembangan lagi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi hari ini tidak ada alasan sebagai seorang pengajar, aku nggak kreatif, aku nggak bisa. Seperti Bu Wiwin seperti itu, acara-acara seperti itu, saya tidak mampu. Ketika kita sungguh-sungguh saudara, pasti itu akan dimunculkan Tuhan yang akan memperlengkapi kita sebagai pengajar, sehingga kita menjadi handal. Itu sangat ditentukan dari kerinduan kita. Soalnya itu Tuhan bekerja itu berdasarkan dari apa yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita rindukan. Tuhan itu akan nyatakan seperti itu. Sejauh yang kita inginkan, Tuhan akan nyatakan atas setiap kita saudara. Ya, jadi harus kreatif. Ya, berikut ada beberapa langkah yang akan membantu kita. Ini ya. Ini ada beberapa masukan-masukan aja bagaimana memperlengkapi kita menjadi pengajar-pengajar yang handal. Yaitu yang pertama jelas firman Tuhan. Kita harus pahami. Terima kasih untuk Mas Angga ya. Jadi dia tadi bisa membuka dengan game yang seperti itu. Jadi mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bisa cepat mendengar, kita belajar Bapak Ibu ya firman Tuhan. Jangan sampai kita lepas dari Alkitab kita. Nah, setiap kali kita mempersiapkan untuk mengajar, Alkitab itu harus ada di sisi kita untuk dibaca. Jadi bukan hanya di dekat kita saudara ya, tapi dibuka. Nah, ini penting. Ini buku kehidupan yang luar biasa, di mana kita akan mendapatkan ide-ide gagasan-gagasan yang baru, ya, yang luar biasa. Itu akan membuat terobosan-terobosan di dalam pelayanan kita. Ini firman, jangan sampai melupakan firman kita, ya. Oke, pahami firman, saudara ya. Belajar teks-teks Alkitab dengan saksama. Dan juga boleh dikembangkan dengan metode-metode tanya jawab lah. Sudah mulai buat poin-poinnya. Setiap kali saya baca Alkitab itu selalu ada catatan saudara. Ya meskipun ini sudah saya baca berulang kali sampai lepas seperti ini saudara, tapi setiap kali saya baca pasti saya akan tulis ulang. Kira-kira dari pasal 22 ini apa yang saya dapatkan? Saya tulis temanya. Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Yang pertama, apa yang saya dapatkan dari tema ini? Seperti itu ditulis, dicatat saudara. Bukan hanya kita baca aja saudara, tapi benar-benar kita mendalami. Ini sangat penting sebagai seorang pengajar. Ya, itu modal awal bagi seorang pengajar. Kalau kita mau terus dibawa Tuhan di dalam peningkatan hikmat, ya, dan dibukakan lebih lagi. Sekarang yang kedua, kreativitas dalam pengajaran. Ya, ini kreatif, kreatif. Coba mulai mikir, ya, bagaimana di kelas itu supaya tidak membosankan. Seperti hari ini, Bapak Ibu yang datang, ya ambil ini pertanyaan-pertanyaan. Ini juga bisa diterapkan ketika saudara mengajar. Nah, materi-materi konsep, satu contoh. Hari ini saudara mengajar 10 kunci sukses KKS. Silakan saudara membuat pertanyaan-pertanyaan 10 kunci itu untuk mereka datang dibagikan. Nah, itu bisa juga silakan. Kami memberi kebebasan bagi para pengajar untuk berkreasi, ya, supaya apa yang saudara sampaikan itu tidak membosankan,
tetapi bisa dicerna dengan baik, bisa dimengerti dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu, silakan. Asal saudara bisa ngerti jamnya ya, jangan sampai nanti games, nanti kreativitasnya ya melebihi dari materi yang kita sampaikan. Sehingga akhirnya kita keteter, belum kita selesaikan. Nah, ini tinggal Bapak Ibu memilih saja waktunya. Ya, mungkin dalam setiap sesi ada satu kreativitas, game, icebreaker, silakan Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Ilustrasi, ada cerita, ada video, kenapa tadi ditampilkan video, itu juga bisa memberikan contoh bagaimana cara kita mengajar sebelumnya kasih dulu videonya. Jadi supaya bisa menangkap kira-kira suasana mengajar itu seperti apa. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, keteladanan implementasi kehidupan. Ini penting sekali. Kita sebagai pengajar bukan hanya yang Bapak Ibu menyampaikan pelajaran materi selesai, tetapi setiap sikap kita itu dinilai oleh siswa. Nah, seperti itu saudara ya. Makanya hari ini kita juga praktekkan bagaimana seorang pengajar punya penampilan yang excellent. Nah, jadi sekaligus kita praktek gimana tuh? Sebagai pengajar itu seperti apa? Ya, saya berharap tidak ada yang pakai sandal jepit, saudara ya. Semuanya pakai sepatu, ya. Semuanya rapi, ya. Besok lagi tidak boleh pakai kaos. Pak Cornelius ya, tidak apa-apa ya, karena ini sekaligus arahan ya. Jadi waktu kita mengajar juga dengan rapi, Bapak Ibu ya. Seperti saya memberikan contoh hari ini. Ya, jadi kita harus memberikan keteladanan dari apa yang kita sampaikan. Ya ini Kak Aquila. Hari ini tidak kebetulan apa ini materinya tentang teladan dan fantasi. Ya, yang berikutnya kita juga sebagai pengajar on time Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya, kita ya sebagai contoh. Kita sebagai pengajar tidak boleh terlambat Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita tidak boleh didahului oleh siswa atau apa namanya murid-murid kita ya, justru kita yang mendahului. Nah, ini gimana? Bapak Ibu selama ini sebagai seorang pengajar banyak terlambatnya atau kita on time atau sebelumnya kita sudah hadir. Nah, ini Bapak Ibu ya, itu menjadi satu tolok ukur dari bagaimana menjadi pengajar-pengajar yang handal ya. Sekarang yang keempat, saya akan lanjutkan lagi setelah ini nanti ada presentasi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibagikan. Doa. Bapak Ibu jangan lupa ya untuk berdoa. Kenapa hari ini tadi kita belajar dalam ujian penyembahan dan luar biasa kita sangat diberkati ya waktu kita berdoa tadi. Jadi artinya kita tidak bisa dilepas dari doa. Meskipun kita sudah hafal luar kepala materi-materi, kita sudah tahunan ya belajar seputar kelompok sel, tetapi sekali lagi kita tidak boleh mengabaikan waktu kita berdoa kepada Tuhan. Ini penting sudah. Jadi sebelum kita persiapan kita datang di hadapan Tuhan. Bahkan itu menjadi kebiasaan kita. Setiap kali kita bangun tidur, kita berdoa, kita menyembah, kita memuji Tuhan. Ya, itu menjadi ketentuan yang mutlak sebagai pengajar-pengajar yang handal. Jadi kita senantiasa tundukkan diri kita yang minta hikmat Tuhan. Meskipun kita sudah paham tentang materinya, saya terus ulang dan terus ulang. Kita akan berdoa. Ya, kita prioritaskan di dalam doa. Kita minta dari Roh Kudus bekerja. Karena apa? Yang bisa menyentuh hati setiap murid-murid kita sehingga akhirnya dia bisa mau melakukan itu dari karya Kudus ya. Jadi oleh pengurapan, ini pentingnya pengurapan, ini pentingnya penyertaan dari Roh Kudus baik sebelum maupun saat kita mengajar ya. Terus yang berikutnya, yang kelima adalah keterbukaan atau kesiapan ya. Jadi kita sebagai pengajar-pengajar ya siap untuk diarahkan seperti itu, masukan-masukan untuk membuat kita lebih pintar, lebih handal lagi cara mengajar kita ya. Kita siap, makanya kita sudah persiapkan lembar bagaimana kita bisa checklist diri kita, apakah kita menjadi seorang pengajar yang handal, apa saja yang perlu kita persiapkan, apa saja kegiatan-kegiatan yang kita harus lakukan sehingga kita menjadi pengajar yang handal. Saya sudah persiapkan ya lembar yaitu checklistnya nanti supaya bisa untuk menilai diri kita sendiri ya. Seperti itu Bapak Ibu, artinya kita siap untuk diarahkan, artinya kita siap untuk menerima ya masukan-masukan yang itu akan membantu kita. Silakan ya.
luar biasa. Oke,